Selamat pagi viewer. Sekarang saya masih berada di Desa Tuk Songo dan saya berada di tempat produksi mie. Mie ini namanya sangat spesifik, yakni mie letek. Mie-nya higienis, sehat, bersih, cuma namanya saja mie letek. Warnanya memang letek. Pengertian letek itu adalah kotor, tetapi itu kotor yang higienis. Dan disinilah tempat produksi mie letek khas asli produk Tuk Songo. Pemilik dari usaha mie letek ini adalah Mas Sofyan ya. Dan tempo hari saya pernah menikmati kuliner mie olahan di Balkondes Tuk Songo ya. Dan di sini tampak ada 3 karyawan. Mestinya di sini ada 4 karyawan nggih Pak nggih. Nggih. Ini proses apa ini Pak? Nopo menika Pak? Gamelan niku napa? Godhog. Godhog. Oh, godhog. Nanging ngeten mawon. Prosesnya berapa kali pinten anu Pak? Pertama di anu nggih napa dicuci. Nggih. Nggih. Terus langsung didamel ngoten. Oh, didamel. Nggih. Oh, nggih. Nah, niki menapa menawi lah menika Pak? Nah, ini kan kayak giling to niki. Nggih. Mungkin Mas Sofyan bisa menjelaskan ya. Ya, ini proses bikin mie itu loh. Proses awalnya bagaimana, Mas? Ya, ini pembuatan mie soun atau mie letek. Iya, Ini dari bahan baku tepung aren. tepung Jadi aren. tepung aren nanti pohon aren ditebang, Iya, nanti diolah sedemikian rupa menjadi bentuk tepung. Kemudian nanti direndam selama 2 hari 3 hari, iya, terus dimasak. iya. Terus nanti jadi seperti adonan jenang atau Oh, jelly. iya, iya. Nanti bisa dimasukkan ke Baru alat diproses kita. ya. Ya, Tetapi di sini hanya anu ya, tidak memproses apa patinya ya. Pati sudah jadi diolah Oh. gitu ya. enggak, di sini sampai di sini itu udah bentuk tepungnya. Oh, iya. Berarti Kalau yang di sana itu kan memproses bikin tepungnya ya, di Ya. dekat lapangan itu. Nah, ya, jadi pengolahan dari aren ke tepung udah ada sendiri. Iya. Nanti masuk sini udah bentuk tepung, udah bahan setengah jadi, nanti bisa dibikin mie soun atau mie letek. Iya. Ngomong-ngomong Mas Sofyan, usaha ini sudah berapa lama, berapa tahun gitu, Mas? Ya, kurang lebih 30-an tahun. Oh, 30 tahun ya. Ya, Artinya ini mungkin usaha warisan gitu dari Bapak, mungkin dulu pernah anu ya, Ya, ini menjalankan dari usaha orang ini. tua. Jadi jenengan melanjutkan usaha dari orang tua gitu ya. sebetulnya pun ini juga masih orang tua. Bapaknya Oh, udah begitu. masih sehat. Tapi dijalankan oleh jenengan ya. Ya, seperti saya sifatnya ya membantu gitu. Yo, gitu ya ya. Dan lokasi ini kan sangat enak karena dekat dengan persawahan, hawanya seger ya. Kalau kerja di sini kayaknya nggak begitu panas, sekalipun ada tungku api, tapi karena anginnya dapat jadi sejuk gitu ya Mas ya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Iya. Kalau sehari Mas bisa dapat memproduksi berapa soun atau mie? Satu hari rata-rata asalkan cuaca mendukung, Iya. semua pekerja juga mendukung, ya kurang lebih satu Kuintal. Ya, 1 kuintal insya Allah ya ada. Iya. Kendalanya ya hujan itu ya. Ya, kalau hujan terpaksa kita berhenti, penjemuran manual nggak bisa kalau hujan. Ya. Oh iya. Nah, sekarang soal pemasaran itu sudah sampai kemana saja? Pemasaran itu masih di lingkup lokal Magelang sini, cuman daerah Borobudur, Salaman, mungkin luar kota ada, daerah Iya. Purworejo. Purworejo ya. Purworejo. Ya mungkin orang Purworejo kolaan di Borobudur dibawa ke sana mungkin bisa loh ya. Ya, Atau ada yang dipasok ke sana? ya udah ada langganannya. Udah Oh, ada langganan. penerima, Iya, iya. Ya, semoga usaha ini barokah ya Mas ya. Saya Amin, mendoakan. amin. Ya. Tadi kan saya itu sebelum liputan ke sini ketemu sama Mas Lurah Tuk Songo, Pak Abdul Karim ya, ngobrol-ngobrol bahwa di Tuk Songo ini kan banyak aset atau kekayaan desa, termasuk ya seperti ini kan termasuk anu ya, melengkapi untuk kekayaan di Tuk Songo. Tuk Songo itu ada Randualas itu ya, Randualas, ada oh ya itulah. Dan view di sini viewer sangat bagus karena di sebelah sana itu ada perbukitan menoreh. Lokasi
pabrik mie ini sekitar 50 meter dari Balkondes Tok Songo. Dan tampak ini ya pegawai sedang ya menumpuk rigen ini untuk menjemur mie yang akan nah inilah, ini prosesnya begini viewer ya. Jadi adonan dari pati dituang di kotak ini ya, penampung yang nanti digiling atau diproses menjadi mie. Oke, saya akan mengambil gambar dari arah sana. Nah, ini prosesnya sedang berjalan ya. Setelah dituang Ini karena adonan kurang lengkap, jadi nanti agak apa? kantru gitu ya mungkin ya. Agak Iya. sulit karena Iya. banyak yang libur. Iya, iya. Maaf ya teman-teman. Nah, ini owner dari produsen mie letek khas Tok Songo ya. Di sini ada piranti untuk mencetak ya, mencetak mie. Dan di sini ada 3 karyawan. Wow, ini inilah bisa sangat produktif, sehari bisa memproduksi 1 kuintal mie. Inilah produk yang sudah dicetak, dijemur ya. Dan kata ownernya, karena ada 1 pegawai yang tidak masuk, jadi ini agak tersendat. Nah ya, dan tampak ini ownernya juga ikut turun dalam memproduksi mie atau bihun khas desa Tok Songo. Kendala memproduksi bihun ini hanyalah faktor cuaca, misalnya hujan. Jika hujan ya otomatis tidak bisa melakukan penjemuran. Usaha ini sudah berlangsung lebih dari 30 tahun. Demikian Mas Sofyan menjelaskan kepada saya ya. Dan bahan-bahan ini ya dari pati apa namanya Mas, lupa saya tadi. Aren. Pati aren. Pati aren itu kolang-kaling itu ya beda. Kolang-kaling itu buahnya. Buahnya iya, maksud saya pohon kolang-kaling itu ya. Yang kita buat itu tebang Iya, batangnya iya. Tapi ya pohon kolang-kaling itu aren namanya. Dan aren dibikin gula juga gulanya sangat manis ya. Rasanya khas. Nah, ini proses penuangan ya. Oke, viewer. Saya harus ke belakang supaya tidak mengganggu. Nah, padi ini dituang ya. Ini sudah menjadi adonan. Dibumbuin tidak sih Mas Sofyan Ya, ini? Oh enggak ya. ya. Oh jadi iya ya. Oh enggak dibumbuin. Nah ini Bekas tak ganti. ya. Mau ngangkrik. Ya. Nah, inilah bihun yang sedang diproduksi di pabrik ini. Lokasinya berada di Desa Tok Songo, kira-kira 50 meter
di sebelah utara Balkondes Tuk Songo. Sejak dahulu kala Desa Tuk Songo dikenal sebagai negeri tembakau, karena tembakau tiap musim diproduksi di desa ini. Mayoritas penduduk ketika musim tembakau mengupayakan perajangan, penjemuran dari tembakau yang dibudidayakan di kebun-kebun. Ya, ini karena ada karyawan yang tidak masuk, jadi agak kantru istilahnya ya. Iya. Dan inilah ownernya atau pemilik usaha ini sedang ikut turun ya. Beliau ini putra dari pemilik perusahaan ini sebetulnya ya. Tapi ya sama saja, anak juga pemilik dari perusahaan ini ya. Adonan ini harus dipanasi ya, dan perlu tungku yang terus-menerus apinya menyala. Untuk suplai oksigen butuh blower, dan inilah blower untuk mensuplai oksigen supaya api tetap terjaga. Memang siapapun ketika bekerja dibutuhkan ketekunan, kerja dengan rasa cinta, dengan rasa suka. Itu pekerjaan akan jadi barokah, dan kalau jadi rezeki juga rezeki yang barokah. Itu saja liputan di pabrik pembuatan mie tradisional khas Tuk Songo untuk Poros Borobudur Channel. Salam dari Mbah Untung.